2025 menurut kami cukup menantang. Bagaimana kalau namanya masakan itu bagaimana diramu supaya tetap jadi enak. Semua informasinya harus nyampe ke atas dengan seksama dengan tepat supaya bisa diambil keputusan yang tepat sehingga top down-nya juga betul. Saat ada perubahan sesuatu yang mendadak kita juga harus siap untuk mengantisipasinya. Gitu. Lebih cepat, lebih jauh lagi, lebih advance. Kita ini merupakan keluarga besar PKN berusaha mencapai satu tujuan untuk PKN yang lebih baik di 2026 ini. Baik, terima kasih semua. Selamat datang kembali di podcast Suara di Hati. Kali ini kita kedatangan kembali Managing Director kita. Selamat datang Pak Hari. Terima kasih atas undangannya. Semangat pagi. Luar biasa. Baik, kalau kita sudah mengundang Pak Hari, artinya kita siap menyongsong tahun yang baru. Ya Pak, karena seperti biasa kita akan selalu memulai harapannya sih pengen dengar nih Pak cerita atau harapannya manajemen yang hari ini kebetulan langsung disampaikan oleh Pak Hari. Kebetulan kita juga sudah melewati usia 28 tahun dengan tema Simponi, Sinergi, Harmoni untuk menciptakan sebuah unity ya Pak Hari ya. Di 2026 ini tentu di tahun yang baru Pak, rasanya perlu kita flashback sejenak nggak apa-apa ya Pak Hari. Pak Hari kalau dari sudut pandang Pak Hari dan juga manajemen yang lainnya, BOD yang lainnya, seperti apa sih Pak menggambarkan 2025 kemarin Pak? Oke. 2025 menurut kami cukup menantang. Dari segi operation, dari segi banyak hal lah. Dari segi operation, dari segi pricing, coal pricing, harga batu bara, dari segi costing. Semuanya arahnya itu nggak saling mendukung. Ya, kita punya tantangan sendiri. Ya, Pak, ya. Betul. Dari segi produksi kita tahu challenge-nya tahun 2025 itu musim hujannya tuh sepanjang tahun. Sedangkan kita tahu bahwa untuk tambang hujan adalah musuh utama. Ya kan? Jadi hujan sepanjang tahun sehingga produksi kita terganggu. Harga memang lebih baik dari kita punya prediksi. Sedikit lebih baik. Costing harga solar naik. Ya kan? Nah, ini yang menjadi tantangan bagi manajemen bagaimana kalau namanya masakan itu bagaimana diramu supaya tetap jadi enak, tetap enak gitu kan. Dengan bahan yang ada dengan ya bahan Pak yang ya. ada, dengan keterbatasan yang ada, dengan tantangan yang ada, bagaimana supaya hasilnya tetap positif. Karena hasil yang positif kan balik lagi ke perusahaan, ke karyawan, ke stakeholder. Seperti itu sih. Artinya sebenarnya tantangannya banyak ya Pak Hari ya ternyata dari sisi manajemen. Jadi tidak hanya kita sebagai karyawan yang ternyata di atas kita para BOD ini lebih luar biasa nih nyusun menunya. Betul. Ya Pak. Mengolah masakannya. Pak Hari dari sekian banyak kondisi tadi ya Pak ya mulai dari produksi, cuaca, harga dan lain sebagainya Pak. Kalau kita kembali masih di 2025 kemarin Pak, apa hal yang diapresiasi oleh manajemen Pak dari di 2025 kemarin sehingga mungkin bisa tetap kita tingkatkan dan kita jaga Pak? Oke. Terkait dengan tema kita ulang tahun yang kemarin di 2025 adalah simfoni kan. Simponi. Jadi kerjasama, komunikasi dan saling menghargai. Itu yang utama. Dimana komunikasi kadang-kadang dianggap sederhana ya. Tapi itu penting. Kenapa? Komunikasi itu harus bisa berjalan top down dan bottom up. Jadi bukan cuma dari kami, daripada direksi satu mengambil arah arah ya betul, Pak ya. tapi juga bottom up. Kenapa? Karena semua informasinya harus nyampe ke atas dengan seksama dengan tepat supaya bisa diambil keputusan yang tepat sehingga top down-nya juga betul arahnya gitu loh. Ya, jadi yang saya apresiasi memang kemarin cukup bagus lah.
memang masih bisa ditingkatkan lagi. Kerjasama, koordinasi, terutama sesama departemen ya. Wah, Kita kan luas ya, perusahaan iya kami Pak. kayak perusahaan PKN ini kan banyak divisinya, banyak orangnya. Gimana semua itu menjadi satu, tantangan utamanya ya, semuanya itu menjadi satu suara. Itu sih, itu sih. Artinya kalau di tahun yang sebelumnya kan kita PR-nya adalah tentang teamwork-nya ya Pak Betul, ya. Artinya betul. di 2025 ini sebenarnya para semua level tidak hanya BOD ya Pak, tidak hanya BOD tapi semua level karyawan sudah mencoba memperbaiki teamwork-nya sehingga ini yang menjadi apresiasi untuk Ya. dari para manajemen ya luar biasa. Baik Pak Hari kalau kita melihat masih kita berada mekilas balik 2025 ya Pak. Pak kalau dari kacamata Pak Hari dan juga mungkin BOD yang lainnya Pak. Tadi kan kita sudah mengapresiasi bahwa teamworknya sudah lumayan lebih bagus, komunikasinya sudah lumayan lebih bagus. Pak masih ada PR nggak sih Pak kita khususnya artinya kan kita perusahaan kita PKN ini yang masih belum selesai di 2025 yang di 2026 ini perlu kita lebih tingkatkan lagi Pak Hari. Pasti namanya gini, kalau saya prinsipnya hidup itu belajar. Siapapun itu terusnya belajar. Jadi masih banyak yang harus kita pelajari, masih banyak yang harus kita perbaiki. Terutama belajar dari pengalaman di 2025 kemarin. Di 2026 ini harapan kami itu sama, komunikasi tetap, kerjasama. Karena tantangannya banyak. Kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di 2026 ini. Kita bisa prediksi, ya kita bisa antisipasi. Tapi realnya kan baru akan kita hadapi nanti di sekarang ini ya di 2026 ini. Nah, tapi kalau kita tetap stick pada kerjasama, komunikasi yang baik, mudah-mudahan semuanya bisa kita hadapi bersama. Kita hadapi dengan lebih baik berdasarkan pengalaman yang lalu. Jadi tetap sih intinya yang tadi saya garis bawahi kerjasama dan komunikasi. Kerjasama, komunikasi, jujur dan saling menghargai. Balik lagi ke prinsip utamanya sih, Norma. Sinergi antar Benar, departemennya sinergi ya antar Pak departemen. Jadi bukan cuma ke atas ke bawah tapi ke samping. Iya. Karena percuma bagian produksi nggak kerjasama dengan bagian yang lain karena nggak ada yang hidup sendiri gitu loh di kita. Artinya ego departemennya mungkin harus dihilangkan ya Pak Hari ya. Betul. Supaya bisa. Pak kalau tadi Bapak bilang mungkin di 2026 ini banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga gitu. Tapi bisa kita prediksi gitu ya. Pak kalau dari kacamata manajemen Pak Hari di 2026 ini apa sih Pak yang mungkin departemen perlu siapkan. Mungkin akan ada perubahan apa yang perlu sama-sama kita antisipasi gitu Pak Hari. Tantangannya ya tahun itu ya. Betul, Tantangan betul, 2026 ini balik lagi pertama cuaca. Ya. Kita belum tahu. Ya kan? Kita bisa prediksi Isu curah utama hujan kita seperti ya, apa. benar-benar, Iya. Pak. Satu, kedua persiapan misalkan prediksi harga. Balik lagi ke situ-situ lagi Cinorma. Dan biaya. Contoh paling gampang. Tahun 2026 ini mau mulai B40. Iya. Ya kan? Iya, Pak. Solar itu biayanya kita belum tahu berapa. Kita bisa antisipasi kenaikannya, tapi kan bagaimana kita menghadapi nanti realnya gitu. Tetap operasional nomor satu. Iya. Dan harga kita prediksi kurang lebih sama atau akan sedikit lebih turun. Kalau dia lebih baik, kalau dia harganya lebih tinggi ya bagus gitu kan. Happy ya Pak kita. Menjadi upside, tapi downside-nya kan kalau dia turun, ya kan tantangannya kita harus lebih hemat lagi. Kita harus lebih bisa saving cost-cost yang kita nggak perlu gitu kan ya. Lebih hemat, lebih efisien. Artinya perlu terus ada inovasi ya Pak. Betul, Bagaimana kita betul, menjalankan produksi betul. yang terbaik tapi mungkin dengan budget bukan minimalis sih Pak. Tapi lebih menyesuaikan gitu ya Pak Hari ya. Iya, dan mungkin saya tambahin satu lagi adalah agile ya. Oke. Bukan gampang, jadi mudah untuk beradaptasi. Ya, kondisi kita bisa prediksi, kondisi bisa kita perkirakan, tapi begitu saat ada perubahan sesuatu yang mendadak, kita juga harus siap untuk mengantisipasinya. Gitu. Jadi jangan sampai, kan ada yang istilahnya misalkan perusahaannya terlalu besar untuk bisa bergerak, untuk bisa
lincah gitu Iya. ya. Nah, PKN ini harus bisa lincah. PKN harus bisa lincah dimulai dari mana? Dimulai dari masing-masing bisnis unit atau departemennya. Sehingga secara korporasi, secara perusahaan itu pun akan terlihat lincah. Nah, lincah ini juga nggak bisa cuma satu departemen. Balik lagi Timpang kan, nanti ya, benar, Pak. balik lagi ke Iya. semua bisnis unitnya harus bisa dikomunikasikan dengan baik. Sehingga semuanya bisa berjalan satu arah. Jangan semua ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, tapi satu arah. Gitu. Malah pencar-pencar ya Pak Hari ya. Benar. Atau jalan masing-masing lebih yang repot gitu kan. bingung BOD-nya Iya. nyatuinnya. Iya. BOD-nya udah kompak nih Pak, ternyata di bawahnya Itu. pencar-pencar ya Itu Pak. challenge-nya sih, Iya. challenge-nya sih. Jadi kondisi pasti berubah, bagaimana kita antisipasi dan pada saat perubahan itu mendadak, kita pun harus siap untuk bisa lincah dengan cepat beradaptasi Ya, oke. sebagai suatu korporasi ya. Pak, kalau kita dengan tema simponi ini Pak, artinya bagaimana sih para kita semua ya Pak ya, bukan hanya dari level manajemennya tapi harapannya semua yang bernaung di bawah PKN ini bisa menerapkan tema HUT ini kan Pak dalam setahun ke depan. Sinergi di 2026 ini Pak Hari, kalau dari sisi manajemen sendiri Pak ada target yang ingin dicapai Pak Hari? Target secara spesifik pasti ada udah kita tuangkan, tapi kalau secara general bagaimana memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, bagi perusahaan dan balik lagi buntut-buntutnya kepada karyawan. Itu aja sih, bagaimana bisa lebih baik. Pengukuran atas suatu pencapaian kan feedbacknya balik lagi ke istilahnya ke karyawannya, ke pelakunya gitu ya. Jadi kalau perusahaan ini maju balik lagi kalau saya prinsipnya kita kerjasama bukan individual. Jadi penghargaan maupun istilahnya rasa terima kasih itu balik lagi kepada masing-masing individu di PKN ini. Bagaimana kita mencapai tujuan yang udah di-set tadi ya Pak ya, karena tentu manajemen punya tujuan tapi belum tentu sama untuk masing-masing departemen ya Pak, karena ada fungsinya masing-masing. Jadi kalau manajemen kan bertanggung jawabnya kepada para pemegang saham. Kalau janji ini bisa bertanggung jawabkan dengan baik, otomatis janji dari para diturunin lagi daripada departemen ini pun akan memenuhi janji-janjinya dengan baik gitu kan. Nah pada saat itulah bagaimana kita bisa mengapresiasi kerjasama, mengapresiasi kerja kerasnya. Mungkin seperti itu ya. Pak kalau kita melihat mungkin di Pak Hari sejauh ini di 2025 kinerja kita secara keseluruhan Pak, mungkin dari kacamata manajemen mungkin atau pemegang saham itu apakah sudah tergolong cukup baik Pak, atau kita masih di level yang kurang sehingga perlu ditingkatkan atau seperti apa nih Pak? Gini, flashback 28 tahun. Saya di PKN kurang lebih udah mungkin 8-9 tahun ya. Jadi kita bisa lihat PKN yang 9 tahun yang lalu dengan PKN yang sekarang udah berubah total. Udah jauh lebih baik. Sama itu pencapaian atas suatu prestasi di perusahaan itu kan bukan cuma bukan hanya bisa dilihat oleh semua orang dengan kata lain saya bilang. Termasuk para pemegang saham gitu kan. Kita sudah lebih baik, iya kita maju lah, kita melangkah. Kita melangkah maju. Cuman yang diperlukan lagi bagaimana kita bisa melangkah maju dengan lebih cepat. Gitu kan ya. Lebih jauh lagi, lebih advance. Itu tetap tantangannya karena namanya tantangan kan gak pernah stagnan. Kalau tadinya kita bisa capai target 100%, tahun depan targetnya naik jadi 150% gitu kan. Nah, gak boleh turun ya Pak ya. Nah ini yang memacu kita untuk terus menjadi lebih baik. Jadi kalau ditanya harus lebih baik, kalau kita flashback ke belakang udah lebih baik. Tapi target kita ke depan kan dengan segala macam perubahan, tantangan yang ada harus bisa beradaptasi dengan itu. Itu sih mungkin. KPI-nya gak boleh makin turun ya Pak ya, harus makin naik ya Pak. KPI-nya naik, terus tiba-tiba kondisinya berubah, bagaimana kita beradaptasi dengan itu.
Kondisi berubah, KPI kita tidak boleh berubah dan tidak Benar, boleh lebih turun ya benar. Pak Hari. Baik, luar biasa sekali karena kalau ngelihat banyak prediksi-prediksi yang mungkin tidak terduga tapi harapannya sih tetap bisa kita jalani dengan baik ya. Baik Pak Hari, sebagai pimpinan yang tertinggi Pak di PKN ini, harapan Pak Hari di 2026 ini supaya kita bisa lewati dengan baik, kemudian tema HUT-nya, simponinya, sinerginya itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin apa sih yang Pak Hari harapkan Pak? Oke, saya berharap kita bisa saling kerjasama jauh lebih baik lagi. Bisa komunikasi lebih baik lagi. Bukannya tidak baik tapi lebih baik lagi. Karena manajemen BOD saya rasa sudah cukup kompak. Ya. Bagaimana kekompakan ini kita turunkan ke bawah. Sehingga masing-masing bisnis unit ini juga bisa saling kompak. Ya. Betul yang kamu bilang tadi, ego dari masing-masing bisnis unit itu harus dikesampingkan. Yes, masing-masing bisnis unit ada target. Ya. Tapi jangan sampai target ini mengganggu atau menghalangi kerjasama. Karena utamanya satu, PKN gitu loh, bukan bisnis unit. Ya, ini yang betul. Jadi ya, Pak. balik lagi kalau kita berpikir sama di direksi juga kalau lagi diskusi kan, apa yang terbaik buat PKN? Bukan apa yang terbaik untuk masing-masing direksi kan punya tanggung jawabnya Ya. masing-masing. Divisinya direksi masing-masing gitu ya Betul, Pak. sama aja gitu loh. Jadi apa yang terbaik buat PKN itu yang kita harus ambil. Ya, untuk apa yang terbaik PKN itu kan harus komunikasi juga Ya. kan, harus kerjasama, harus diskusi. Jadi saya berharap bisa saling bekerja sama lebih baik lagi, komunikasi lebih baik lagi. Ya. Itu sih harapan dari saya sehingga kita tuh bisa sebagai suatu perusahaan yang cukup besar tapi bisa lincah Ya. dalam mengambil keputusan, dalam bergerak, dalam mengeksekusi keputusan, dalam mendapatkan informasi. Karena itu sangat penting di dunia yang sekarang ini gitu ya, yang penuh perubahan. Apalagi dengan kondisi PKN yang cukup unik kalau kata Pak Deta kemarin ya. Betul, jadi Pak betul. Hari. Pak, kalau kita ngelihat kan kita punya manajemen, kalau kita ngelihatnya sangat concern ya Pak dengan culture-nya perusahaan sampai mungkin Pak Hari dan manajemen yang lain karena saking concern-nya kita sampai tertuang di misi perusahaan kita ya Pak, bahwa budaya perusahaan kita harus dilaksanakan gitu Pak Hari. Harapannya apa sih Pak terkait dengan culture kita terhadap karyawan, budaya kerjanya karyawan-karyawan kita ini Pak Hari? Oke, kalau soal budaya kerja saya rasa budaya kerja yang saya balik lagi ke prinsip utamanya. Ya. Sih. Jujur, saling menghargai, dan saling membantu. Ya, Ya, Pak. namanya manusia itu ya harus ada rasa tenggang rasanya, harus ada kerjasamanya. Saya sih simpel aja balik ke humanisnya, ya kerjasama, saling jujur, saling menghargai. Kalau kita dihargai kan kita bisa menghargai orang lain juga gitu kan. Harus mulai dari diri Benar, kita ya Pak Hari harus mulai ya. dari diri kita sendiri bahwa kita menghargai orang lain. Apapun itu levelnya gitu loh. Ya, karena kerjasama itu bukan cuman seperti yang tadi saya bilang, kerjasama itu akan jauh lebih baik lagi kalau di antara individu-individu yang bekerja sama itu saling menghargai. Ya kan? Jadi kerjasama dengan saling menghargai, dengan saling percaya gitu kan, beda loh. Beda. Ya kerjasama dengan percaya sama beda, kerjasama dengan nggak percaya kan beda Pak. Ya kan? Oh, iya benar, Apalagi Pak. kita satu perahu gitu loh. Jadi itu sih kalau saya balik lagi ke individunya tuh harus jujur, kerjasama. Selalu kalau saya podcast selalu ulang-ulang di situ aja karena menurut saya itu basicnya gitu loh. Karena butuh kesadaran yang lebih ya Pak untuk bisa mengimplementasikan apa yang Pak Hari sampaikan ini, karena Benar. terdengar sepele ya Pak ya, Benar, gampang, benar. tapi ternyata mungkin perwujudan ke dalam tindakannya yang kita sama-sama perlu belajar gitu ya. Oke. iya. Baik Pak Hari, kalau kita melihat semangat optimisme Pak Hari mewakili manajemen hari ini, Pak, seberapa persen kira-kira terhadap target entah itu produksi, biaya dan kos PKN bisa mampu untuk mencapai di akhir tahun 2026 nanti Pak Hari? Harganya tetap kita harus 100%. Kalau bisa kita lebih. Ya. Kayak gitu. Oke.
Berarti ini sama tanggung jawab kita bersama ya. Rekan-rekan pendengar podcast siapapun mulai dari DPET hingga ke level yang paling bawah. Ayo kita sama-sama mencapai 100% itu. Baik, sekali lagi Pak Hari, pertanyaan terakhir untuk podcast hari ini. Tapi juga sebagai pembuka tahun 2026 karyawan PKN, Pak, pesan yang ingin disampaikan untuk seluruh karyawan Pak Hari yang hari ini mendengarkan podcast ini Pak. Baik, untuk untuk kawan-kawan, ya saya panggilnya kawan-kawan. Karena saya mau kerjasama yang baik, saya minta kita bisa bekerja sama. Sekali lagi kalau mungkin kalian bosan kerja sama, komunikasi. Lebih lincah, lebih terbuka, lebih unity lah ya. Lebih menjadi satu keluarga besar. Saling menjaga, ya kan? Saling menjaga satu sama lain, saling berkomunikasi satu sama lain sehingga kita ini merupakan keluarga besar PKN berusaha mencapai satu tujuan. Di mana tujuan ini pun kita tetapkan bersama loh. Bukan dari top down tapi dari masing-masing dari bawah, dari business unit kita target 2026 ini kita diskusikan bersama, kita setuju inilah target kita. Mari sama-sama kita capai tujuan itu. Mari sama-sama kerjasama untuk PKN yang lebih baik di 2026 ini. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Hari. Artinya rekan-rekan semua, artinya kita sudah mendengar bahwa harapan manajemen itu sebenarnya tidak muluk-muluk ya Pak. Tapi bagaimana sih kita bisa saling merangkul, saling bersinergi, saling harmonis untuk menciptakan sebuah unity. Makanya tema tahun ini adalah bagaimana simponi ini benar-benar bisa kita maksimalkan. Dan tentunya adalah tadi kalau saya meng-highlight kata Pak Hari adalah bagaimana kita agile untuk kepada setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena mungkin banyak hal yang tidak bisa kita prediksi di 2026 ya Pak. Tapi tentu BOD juga tidak bisa tanpa kerjasama dari rekan-rekan semua. Jadi mari kekompakan para direksi kita turunkan ke departemen kita masing-masing sampai ke level diri kita masing-masing. Sehingga kita bisa saling merangkul untuk mencapai CAT yang sudah kita susun bersama. Baik, terima kasih banyak Pak Hari. Dan terima kasih rekan-rekan semua, sampai jumpa dan mari melanjutkan 2026 dengan lebih optimis. Semangat pagi. Selamat pagi. Terima kasih.